DPRD Kabupaten Karawang melakukan kunjungan lapangan ke RSUD Karawang terkait temuan limbah medis. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 3 dan Komisi 4 DPRD meminta klarifikasi dari Direktur Utama RSUD dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terkait ditemukannya limbah medis di lingkungan RSUD Karawang. Para legislator didampingi Kepala DLHK dan Dirut RSUD Karawang juga melakukan tinjauan ke lokasi ditemukannya limbah medis. Di lokasi, legislator masih menemukan beberapa serpihan limbah medis, seperti suntikan bekas. Para legislator juga mengecek gudang penyimpanan limbah medis yang berbahaya milik RSUD Karawang. Namun sayangnya legislator hanya bisa melihat dari luar, karena gudang limbah tersebut dikunci. Tahan apa Pak Dir? Jadi memang ini sebelumnya ini kan ilalang-ilalang ya kan ya. Ilalang-ilalang tinggi yang memang 18 tahun lah dari mulai di sini kita baru bersihkan selama 18 tahun baru dibersihkan sekarang. Oh ya, memang sebelumnya tidak digunakan untuk apapun. Tidak digunakan untuk apapun. Nah, setelah dibersihkan dan diratakan, rencana mau dibangun apa? Belum dibangun apa-apa. Baru diratakan aja. Hanya dibersihkan saja kan, supaya lebih terlihat lebih asri ya, supaya tidak pun juga kotor dan kumuh rumah sakit gitu. Siap. Jadi sebenarnya kita itu yang di sebelah IGD itu sedang kita lagi memperbaiki RSUD kan. Itu awalnya ilalang yang sekitar 18 tahun sudah di situ, lalu kita memang sama kita sedang dirapi-rapihin semuanya. Jadi memang akhirnya pada saat beberapa hari kemarin ya ditemukan ada yang limbah medis itu ya, seperti itu. Terus saat ini Pak, bagaimana Pak? Apakah sudah dibersihkan? Kenapa? Apakah sudah dibersihkan? Ya, sudah dibersihkan memang yang di situ. Kita juga sudah koordinasi dengan teman-teman di internal dari K3 lalu juga dan yang lainnya memang sudah juga kita tinjau lapangan juga dari kemarin sudah dibersihkan Kang. Memang ini saya pun juga tidak tahu nih maksudnya gimana nih awalnya kan. Dalam arti pada saat kita sedang membersihkan ilalang-ilalang itu yang mungkin awalnya ini kan jadi akhirnya pada saat membersihkan ada sisa-sisa gitu di situnya. Itu ada kemungkinan ulah oknum di RSUD sendiri nggak itu bisa sampai ada limbah medis di situ? Tapi saya yakin mudah-mudahan tidak ada ya gitu. Saya rasa bagaimanapun kita ada satu keluarga besar RSUD Karawang pasti akan saling menjaga seperti itu. Untuk limbah medis sendiri kira-kira sudah berapa lama itu ada di situ? Ya kita kan nggak tahu ya Kang ya, kita tidak bisa mengidentifikasi sudah berapa lamanya ada di situ Kang. Kita pasti adalah limbah B3 atau limbah medis dari RSUD ini dikerjasamakan sama perusahaan mana sih? Ya, kita bekerjasama dengan PT Jasa Medifest, ya Cikampek itu BUMD Provinsi Jawa Barat seperti itu. Mungkin mendapat permohonan dari RSUD selaku rekan OPD itu yang memang menangani kaitan kebersihan, diminta bantuannya untuk support mengangkat ya istilahnya bekas-bekas ilalang, akar dan lain sebagainya. Karena disampaikan Dr. Fitra tadi RSUD sendiri ingin menata mungkin ya yang tanah sampai sekarang ini masih belum termanfaatkan. Nah, begitu kita mau ngangkut gitu kan, nah keburu mungkin tadi ada beberapa rekan gitu kan atau masyarakat yang menemukan limbah infeksius tersebut. Nah, kemudian kita sudah koordinasi dengan Dr. Fitra sendiri selaku penanggung jawab rumah sakit untuk segera memilah lah gitu kan. Informasinya dari hasil checking dari Bu Kabid Wasdal turun itu kurang lebih ada ya satu kresek lah, untuk kresek itu kan itu sudah diproses melalui jasa Medifest tersebut, sehingga setelah selesai itu kami mungkin mulai malam ini akan mengangkut sampah-sampah domestik bekas daripada penertiban akar-akar atau rumput-rumput tersebut.
Wabarakatuh. Kami dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang sudah melihat langsung kondisi yang lokasi yang ditemukannya sampah medis di RSUD Kabupaten Karawang. Kami Komisi 4 DPRD sebagai mitra dengan RSUD berharap ke depan ini diambil hikmah dan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi ya di dalam rangka pengelolaan limbah medis di RSUD. Karena mungkin saja ini terjadi human error ataupun hal-hal yang lain kita tidak bisa memastikan atau menjustifikasi ya Pak Dokter ya. Ini salah siapa dan tapi yang terpenting ke depan kami berharap RSUD menjadi rumah sakit umum daerah yang menjadi percontohan untuk rumah sakit swasta di Kabupaten Karawang, termasuk puskesmas juga di dalam rangka pengelolaan limbah medis. Karena balik lagi kalau limbah medis itu kan salah satu limbah yang berbahaya ya, ya ada perlakuan khusus, dan mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Dr. Fitra ini bisa melakukan akselerasi perubahan itu, dan kita melihat langsung tadi ke lapangan, dan mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi permasalahan hari ini bisa menjadi bahan untuk evaluasi kita bersama. Terima kasih. Pak sahabat media, bahwa sesuai dengan rencana hari ini setelah tadi rapat, dan hari ini kita melakukan koordinasi dan kunjungan lapangan, juga hadir Bapak Direktur RSUD, Pak Dr. Fitra, juga Ketua Komisi 4 dan Pak DLHK dan rekan-rekan yang lain di Komisi 3. Kita mengetahui betul bahwa RSUD dalam tahap pembenahan ya, setelah kemarin melakukan restrukturisasi di pemerintah daerah, dan kita pahami hari ini di lapangan ya, kita dapati ada 1-2 dari jenis yang infeksius yang kami anggap bahwa ini adalah belum kami lakukan penajaman ya, penelahan, karena sejatinya ini bisa saja tidak serta-merta bagian daripada unsur yang dibuat kesengajaan ya, bisa saja baik itu eksternal, karena namanya RSUD itu banyak yang hilir mudik ya, masuk dan keluar ya. Kita dukung pembenahan di internal RSUD, dan DLHK tadi kepala dinasnya sudah menyampaikan agar juga membantu penataan. Saya kira kalau kaitan dengan adanya dugaan dumping dan lain sebagainya, nanti DLHK juga akan secara otomatis melakukan fungsinya ya. Yang hari ini adalah kita dukung pembenahan di RSUD, sehingga secara otomatis apabila memang terjadi dugaan dumping itu dilakukan oleh oknum, baik dari RSUD ataupun pihak yang lain yang sengaja melakukan hal-hal yang mengakibatkan justru ramainya diperbincangkan RSUD di publik, kita akan telah sejauh mana ini ya ada dugaan itu. Sementara kita melihat bahwa ini adalah upaya pembenahan internal ya, dan tentunya menjadi hikmah buat kita semua ya. Setiap adanya upaya pembenahan dan lain sebagainya, apakah ini terjadi human error ataukah memang disengaja. Nah, human error dan disengaja ini adalah upaya bagaimana kita terus mengobservasi. Makanya kita datang ke lapangan ya, untuk mengetahui betul apakah ini unsur kesengajaan atau memang human error. Itu barangkali ya. Siap, Pak. Nah.